Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polresta Sidoarjo bersama unsur TNI menggelar razia di sejumlah kafe dan tempat karaoke. Anggota DPRD Labuhan Batu dan personel Babin Kamtipmas Polres Labuhan Batu melakukan evakuasi dan penjemputan 6 jenazah korban longsor. Polri menggelar latihan pra-operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2025 pada Rabu 17 Desember 2025. Di informasi pertama pemirsa, guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Polresta Sidoarjo bersama unsur TNI menggelar razia di sejumlah kafe dan tempat karaoke. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Berikut informasinya untuk Anda. Polresta Sidoarjo bersama TNI melaksanakan razia di sejumlah kafe dan tempat karaoke di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini digelar sebagai upaya antisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba Polresta Sidoarjo Kompol Rizky Donaire Piliang dengan melibatkan personel gabungan Polri dan TNI. Sasaran razia adalah tempat hiburan malam yang dinilai rawan menjadi lokasi peredaran maupun penyalahgunaan narkotika, seperti kafe dan tempat karaoke. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan karyawan, termasuk barang bawaan, guna mencegah masuknya narkoba ke lokasi hiburan. Petugas juga memberikan himbauan kepada para pengunjung agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Kamtipmas. Razia ini merupakan langkah preventif dan represif dalam menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Kegiatan razia ini juga dilaksanakan untuk memastikan situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif menjelang perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Polresta Sidoarjo menegaskan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, serta mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, unit Reskrim Polsek Sapuran, Polres Wonosobo berhasil menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap seorang perempuan warga desa Ngadikerso, Kecamatan Sapuran yang nyaris diberangkatkan ke Kamboja melalui jalur ilegal. Korban yang disamarkan dengan nama Mawar berhasil diselamatkan setelah keluarga melaporkan kejanggalan kepada Polsek Sapuran. Kapolsek Sapuran AKP Suryanto menjelaskan keluarga korban merasa khawatir setelah mendapat kabar bahwa korban telah berada di kota Dumai, Provinsi Riau dan akan dipekerjakan ke Kamboja tanpa prosedur resmi. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Sapuran segera berkoordinasi dengan Polda Riau, Direktorat PPA PPO Polda Riau, Kantor Imigrasi serta Satpol Airut Polres Dumai. Hasilnya pada hari yang sama, sekitar pukul 11:40 waktu Indonesia Barat, Satpol Airut Polres Dumai berhasil mengamankan korban bersama 4 orang lainnya dan membawa mereka ke kantor Satpol Airut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah proses pemeriksaan dinyatakan cukup, korban diserahkan ke BP2MI Kota Dumai dan difasilitasi pemulangannya melalui penerbangan langsung ke Yogyakarta. Setibanya di Bandara Internasional Yogyakarta, korban dijemput oleh Kanit Reskrim Polsek Sapuran dan dibawa ke Mapolsek Sapuran Polres Wonosobo untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga dengan disaksikan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam melindungi warga dari jerat TPPO dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Polsek Sapuran mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu memastikan penempatan kerja ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi dan lembaga berizin serta segera melapor jika menemukan indikasi perekrutan ilegal atau dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan thrifting alias perdagangan impor pakaian bekas di Tabanan, Bali. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 2 orang tersangka dengan omset fantastis mencapai triliunan rupiah. Berikut laporan Bribda Mia untuk Anda. Barreskrim Polri ungkap kasus perkara tindak pidana pencucian uang dalam bentuk pakaian bekas di Tabanan, Bali dengan omset 1,3 triliun. Berikut liputan untuk Anda. Barreskrim Polri berhasil mengungkap praktik impor ilegal pakaian bekas yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang di Pasar Kodok, Tabanan, Bali. Pengungkapan ini menjadi salah satu upaya tegas Polri dalam memberantas kejahatan ekonomi terorganisir. Dalam kasus ini, penyidik berhasil menetapkan 2 orang tersangka berinisial ZT dan SB. Keduanya diduga kuat melakukan impor barang dilarang berupa pakaian bekas sekaligus melakukan praktik pencucian uang. Hasil penyidikan mengungkap aktivitas ilegal tersebut menghasilkan omset mencapai 1,3 triliun rupiah. Dengan barang impor berupa pakaian bekas yang didatangkan dari Korea Selatan melalui Malaysia sebelum masuk ke Indonesia. Berdasarkan analisa transaksi keuangan oleh PPATK, total transaksi importasi ilegal yang dilakukan oleh kedua tersangka, dalam hal ini ZT dan SB, selama periode waktu 2021 hingga 2025 mencapai sebesar 669 miliar rupiah, di mana dari sejumlah transaksi tersebut, transaksi yang terkirim ke luar negeri ataupun ke Korea Selatan mencapai 367 miliar rupiah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka dalam tindak pidana yang dilakukan, di mana tersangka ZT dan SB melakukan pemesanan barang ataupun pakaian bekas ini dari luar negeri, dalam hal ini adalah negara Korea Selatan, melalui penghubung yang berwarga negara asing dengan cara melakukan pembayaran melalui beberapa rekening, baik atas nama rekening tersangka maupun atas nama orang lain, dan juga melalui jasa remitansi. Kemudian barang-barang pesanan tersebut yang merupakan barang-barang dalam kategori yang dilarang impor dimasukkan melalui jasa transporter melalui ekspedisi laut yang beroperasi dari Malaysia, negara Malaysia, untuk kemudian dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengiriman sampai ke tujuan melalui jasa transporter ataupun ekspedisi darat ke wilayah Indonesia sampai dengan tujuan penyimpanan di gudang penyimpanan Bali, yang kemudian akan dikirimkan ke Surabaya, Bandung, termasuk di Bali sendiri. Adapun keuntungan dari penjualan barang-barang ilegal atau tersebut ataupun keuntungan dari praktek importasi ilegal terkait dengan pakaian bekas dari Korea Selatan ini digunakan oleh tersangka untuk memperbesar usaha transportasi bus, yaitu PT KYM, dan toko pakaian milik tersangka ZD. Tersangka juga melakukan
pencucian uang dengan menyamarkan beberapa transaksi menggunakan rekening atas nama orang lain, sehingga keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut bercampur dan seolah-olah berasal dari hasil usaha PT KYM yang merupakan perusahaan transportasi bus dan dari toko pakaian tersebut. Ini merupakan modus operandi yang sering dilakukan oleh para pelaku ataupun tersangka kejahatan dalam menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana agar terlihat legal. Jadi banyak modus operandinya, mulai dari memecah transaksi atau smarting, structuring, kemudian penggunaan nomine, gitu ya. Bahkan juga dengan mencampur dana ilegal dengan usaha legal atau mingling. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah 698 bal pakaian bekas, 7 unit bus, serta 2 unit mobil. Dengan total nilai aset yang disita memperkirakan mencapai 22 miliar rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana impor barang dilarang dan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.